Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Dan yang saya hormati kepada Bapak Hanifuddin Mahadun dan istrinya Ibu Khairatul Idawati selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi belajar. Sebelum saya mulai presentasi pada pagi hari ini, saya akan membawakan pantun. Minum es di siang terik, rasanya langsung bikin lega. Mari mulai presentasi dengan asyik. Semoga jalannya lancar tanpa drama. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu perkembangan individu dalam konteks belajar pendidikan agama Islam. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, makna perkembangan, dan yang kedua, proses, tugas, dan prinsip perkembangan. Lihat ini. Yang ketiga yaitu perkembangan motorik, kognitif, sosial, dan moral. Dan yang terakhir yaitu arti penting perkembangan bagi proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna perkembangan. Perkembangan yaitu proses perubahan bertahap pada diri siswa, mencakup cara berpikir, emosi, moral, sosial, dan spiritual. Dalam konteks belajar pendidikan agama Islam, ini berarti anak makin mampu memahami ajaran Islam, membedakan baik buruk, serta menampilkan akhlak dan sikap beragama. Yang kedua yaitu proses, tugas, dan prinsip perkembangan. Prosesnya, cara anak berubah sedikit demi sedikit, mulai dari cara berpikir, emosi, kebiasaan. Jadi mereka semakin paham pelajaran pendidikan agama Islam dan makin dewasa dalam bersikap. Yang tugasnya yaitu hal-hal yang seharusnya sudah bisa dilakukan sesuai usia, seperti mengenal akidah, ibadah, akhlak, bisa menentukan mana yang benar menurut agama. Yang terakhir, prinsip yaitu perkembangan itu berjalan pelan-pelan. Tiap anak beda kecepatannya, dipengaruhi lingkungan, dan butuh latihan serta pembiasaan terus-menerus. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik, kognitif, sosial, dan moral. Dalam belajar pendidikan agama Islam, perkembangan individu terlihat dari beberapa aspek penting. Perkembangan motorik berhubungan dengan kemampuan fisik dan gerak. Dalam pendidikan agama Islam, ini tampak saat peserta didik mampu melakukan praktik ibadah seperti wudhu, sholat, membaca Al-Quran, atau kegiatan keagamaan lainnya dengan gerakan yang benar. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan memahami. Peserta didik mulai bisa memahami ajaran Islam, membedakan yang benar dan yang salah, serta mengerti makna di balik ibadah dan aturan agama, bukan sekedar menghafal. Perkembangan sosial terlihat dari cara peserta didik berinteraksi dengan orang lain. Melalui pembelajaran pendidikan agama Islam, mereka belajar sopan santun, saling memahami, kerjasama, dan peduli terhadap sesama sesuai nilai-nilai Islam. Sementara itu, perkembangan moral berkaitan dengan pembentukan sikap dan akhlak. Peserta didik dibimbing untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan ajaran Islam. Intinya, lewat belajar pendidikan agama Islam, perkembangan individu tidak hanya soal pintar secara akademik, tapi juga seimbang antara fisik, pikiran, hubungan sosial, dan akhlak. Dan yang terakhir yaitu arti penting perkembangan bagi proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Perkembangan individu itu penting banget buat proses belajar pendidikan agama Islam, karena membantu guru dan peserta didik menyesuaikan cara belajar dengan kemampuan masing-masing. Misalnya, anak yang sudah punya kemampuan berpikir lebih matang
bisa diajak berdiskusi tentang makna ibadah, sedangkan yang masih kecil fokus pada praktik dan kebiasaan baik. Selain itu, perkembangan memastikan peserta didik tidak cuma paham teori, tapi juga bisa merasakan, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran pendidikan agama Islam lebih efektif, menyenangkan, dan berdampak nyata pada karakter, sikap, dan perilaku mereka. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.